Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk tutorial hanbok queen-nya, hari ini saya share untuk yang model queen dulu ya, untuk full tutorialnya. Ini saya rubah dari pola dasar baju wanita, pola dasarnya sampai sekitaran panggul ya, teman-teman. Lalu dari ujung tengah leher ya, dari ujung tengah leher kita turunkan 8 cm. Nah, jadi kita turunkan dari batas tengah leher ya, teman-teman. Nah, kasih tanda titik. Nah, kurang lebih sekitar 8 cm. Nah, selanjutnya saya akan menurunkan untuk mendapatkan bagian kerahnya. Dari titik angka 8 tadi kita majukan 5 cm. Standarnya 6 ya, teman-teman. 6 sampai 7 cm. Saya di sini buat 5 cm saja. Nah, sudah saya garis untuk 5 cm. Selanjutnya kita akan garis lurus di bagian turun bahu ya. Jadi di sini untuk model baju hanbok Korea yang belum dimodifikasi untuk style Indonesia, itu untuk garis baunya lurus ya, teman-teman. Jadi tidak ada turun puncak. Jadi saya kembalikan ke bagian setengah lingkar pundak ya, teman-teman. Jadi nanti baunya lurus, tidak serong. Lanjut dari ujung ketiak kita turunkan juga. Dari ujung ketiak kita turunkan 5 cm opsional. Karena kalau terlalu kecil nanti juga teman-teman menjahitnya susah ya, teman-teman. Jadi ini minimal 5 cm, bisa lebih panjang lagi. Maksimal sampai setengah sisi ya, sampai setengah sisi bagian pinggang ya, teman-teman. Nah, di sini saya turunkan 5 cm. Selanjutnya kita tarik garis masuk ke dalam ya. Tarik garis masuk ke dalam kurang lebih 4 cm. Nah, saya buat 4 cm. Nah, kasih tanda titik ya, teman-teman, lalu di garis. Nah, selanjutnya kita sikukan. Nah, sudah 4 cm masuk ke dalam. Selanjutnya di bagian titik pinggang kita masukkan. Jadi kita kasih tanda masuk ke dalam kurang lebih sekitaran 5 cm. Jadi beda 1 cm dengan bagian atas ya, teman-teman. Jadi di bagian pinggang kita masuk 5 cm ya, teman-teman. 5 cm. Sudah kasih tanda untuk 5 cm di bagian pinggang. Selanjutnya dari titik panggul. Nah, dari titik panggul kita naikkan kurang lebih 3 cm ya, teman-teman. 2 atau 3 cm. Dari titik panggul kurang lebih 2 sampai 3 cm. Nah, lanjut untuk bagian tengah muka kita naikkan 1 sampai 2 cm aja ya, teman-teman. Saya di sini naikkan 1 cm.
Nah, untuk bagian yang sudah tadi kita garis dari bawah ketiak, kita lengkungkan. Ini saya perjelas ya teman-teman. Nah, dilengkungkan menuju di batas panggul atas tadi ya. Selanjutnya kita majukan sama seperti bagian atas 5 cm, lalu kita tarik garis lurus ya teman-teman. Nah, kita lengkungkan seperti ini. Bisa dibuat lebih panjang ya teman-teman. Maksimal sampai batas panggul. Nah, ini saya buat di atas panggul. Nah, ini sudah jadi. Lanjut sekarang kita akan menentukan kerung kerah ya, kerung untuk bagian kerah. Kita tarik garis dari ujung bahu ya teman-teman, menuju ke tadi yang keluar 5 cm. Selanjutnya kita bagi dua, garis lurusnya kita turunkan 1,5. Nah, kita turunkan 1,5 ya teman-teman. Nah, 1,5 cm. Lalu kita tarik garis menggunakan garis panggul atau garis lengkung seperti ini. Nah, sudah selesai untuk menentukan kerung kerah. Nah, lanjut untuk pembuatan lengan. Lengan kita hitungnya dari batas leher ya teman-teman. Jadi kita menghitung dari batas leher. Untuk panjang lengan 50 sampai 55 atau 48 tergantung panjang tangan customer ya teman-teman. Di sini saya buat contoh 48 saja. Menghitungnya dari batas leher. Nah, di sini saya umpamakan 48. Lalu untuk ujung lengan atau lubang lengan saya buat 26 cm. Jadi setengahnya adalah 13 cm. Nah, kita buat di sini 13 cm ya, teman-teman. Nah, kita tarik garis atau kita sikukan. Nah, sudah jadi. Lalu kita sambungkan, tarik garis lurus dari ujung ketiak ke ujung bagian lengan. Tarik garis lurus ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Kita bikin langsam sedikit untuk bagian tengah ketiak ya, teman-teman. Nah, lanjut kita buat, biasanya kan handbook itu ada aplikasi di bagian ujung lengan ya teman-teman, warna lain. Nah, jadi ini sudah jadi untuk pola bagian depannya. Lanjut kita akan tentukan kerah. Kerahnya ini nanti dipotong ya teman-teman. Kerahnya itu hanya disambungkan ya teman-teman, jadi pola kerah depan dan juga pola kerah belakang dihitung ada berapa, nanti kita bikin untuk panjang keseluruhan kerah. Kita lengkungkan ya teman-teman, karena tadi yang bagian bawah lengkung, jadi yang di bagian atas juga kita lengkungkan. Nah, untuk lebar kerah sendiri 6 cm, 2 kali potong ya teman-teman. Nah, kita buatkan untuk variasi bagian putihnya ya. Biasanya di bagian kerah kan ada kain pelapis putih. Nah, itu saya buatkan buat contoh aja. Untuk kain pelapis putihnya, untuk lebar 5 cm atau 4 cm, nanti hasil jadinya 1,5 sampai 2 cm ya teman-teman. Jadi nanti kan dijahit, belum termasuk kampo. Nanti saya akan contohkan cara membuat kerahnya juga. Nah, jadi untuk pola lengannya seperti ini bisa dipotong ya teman-teman.
dijahit seperti menjahit kerung lengan, tapi bisa juga labas atau langsungan. Tapi kalau langsungan biasanya nanti memakainya ada trik sendiri ya. Cara memakai handbook yang tanpa potong kerung lengan itu ada tekniknya sendiri. Nah, ini saya buatkan untuk pola belakang juga sama dari ujung ketiak itu kita turunkan 5 cm. Nah, kalau bagian ini saya masukkan 3 cm, kalau yang tadi kan 4 cm, yang ini 3 cm. Lalu kita sikukan. Nah, setelah disikukan, bagian panggul juga kita naikkan 2-3 cm. Nah, untuk bagian pinggang masuknya sedikit ya teman-teman, saya masuk 2 cm aja. Nah, lalu kita lengkungkan ya seperti ini. Nah, sudah kita perjelas ya teman-teman. Jadi untuk bagian kerongan di sisi itu yang paling maju ke dalam itu bagian depan, bagian belakang tidak terlalu mengerung ya teman-teman. Nah, ini sudah saya lengkungkan di bagian bawahnya. Nah, ini dengan video saya sebelumnya itu lain ya. Video sebelumnya itu bagian belakangnya pendek ya teman-teman. Jadi nanti kelihatan bagian belakangnya itu kelihatan aplikasi atau baju bagian dalamnya. Kelihatan bagian ploy atau rempelnya. Nah, kalau ini depan belakang sama panjangnya. Untuk pola kerung lengan sama, kita hanya membuat variasinya saja ya. Sebenarnya nanti kerung leher itu dibuat terpisah ya teman-teman, seperti membuat kerah kemeja, seperti modelnya pemasangannya jadi pisah ya teman-teman. Nah, sekarang kita buat untuk bagian lengan sama seperti depan. Untuk panjang lengan dari ujung leher itu 48. Lalu untuk bagian ketiak kita cekungkan atau kita langsam ya, kita buat langsam seperti ini. Nah, jadi udah jadi untuk pola badan belakang. Bentuknya hampir sama, cuman beda di bagian kerah ya teman-teman. Sekarang kita akan perjelas menggunakan spidol warna merah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ikuti tadi yang sudah saya gambar. Nah, simple banget sebenarnya ya teman-teman untuk pola handbook ini. Cuma kadang memang cara menjahitnya itu ada trik-trik sendiri. Kita akan perjelas juga untuk bagian depan. Untuk pita juga ya teman-teman, untuk pita diusahakan panjang pita itu sekitar 50, untuk lebar pitanya 4 cm 2 kali potong. Nah, sudah jadi ya teman-teman, ini untuk pola handbook queen-nya. Nah, handbook ini biasanya dipakai oleh queen atau bangsawan di kerajaan Joseon ya teman-teman. Kalau untuk yang umum jarang yang menggunakan model seperti ini. Yang umum saya buatkan di video berikutnya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa nonton sih di video saya sebelumnya, banyak udah ada pembuatan pola handbook, apalagi yang modelnya itu kerahnya beda ya teman-teman. Nah, sekarang nggak akan saya pisah atau saya gunting untuk bagian badan dan lengan. Nah, ini untuk hasil finishingnya ya teman-teman. Untuk bagian dalam saya akan buatkan lagi di video berikutnya. Ini saya gunting ya teman-teman, saya gunting untuk bagian polanya dan juga untuk lengan. Ini saya aplikasikan cara pemasangannya ya teman-teman. Ini saya pisah untuk bagian
lengannya dan juga untuk kerahnya sudah saya pisah. Memang seperti itu untuk polanya ya teman-teman.